Assalamualaikum. Saya Sandy Citra Oktaviana Dewi. Hari ini saya akan memberikan tutorial membuat media kultur jaringan untuk memenuhi tugas praktikum bioteknologi pertanian. Silahkan disimak tutorialnya. Alat yang digunakan adalah panci atau wadah. Di sini saya menggunakan wadah sebagai tempat untuk mencampur sekaligus memanaskan bahan. Wadah di sini sudah saya tandai untuk menampung 1000 ml air. Kemudian ada kertas label untuk memberi tanda atau label pada bahan. Ada karet untuk mengikat plastik pada mulut botol. Ada sendok untuk mengaduk sekaligus sebagai pengganti timbangan analitik. Kemudian ada botol kaca. Di sini saya menggunakan gelas plastik sebagai wadah media kultur. Kemudian ada plastik untuk menutup mulut botol. Kemudian ada gelas pengukur. Di sini saya menggunakan dot untuk mengukur volume larutan. Dan alat terakhir yang paling penting yaitu kompor sebagai alat untuk memanaskan bahan sekaligus alat pengganti autoclave. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 1 liter media kultur adalah agar-agar putih sebanyak 7 gram yang digunakan sebagai agen pemadat yang diperlukan agar eksplan dapat tertanam. Kemudian ada gula sebanyak 30 gram sebagai sumber karbon atau bahan alternatif dari karbohidrat jenis sukrosa yang berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian ada pupuk daun sebanyak 6 gram. Di sini saya menggunakan merek Gandasil D yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kemudian ada air kelapa sebanyak 150 ml sebagai bahan alternatif yang mengandung hormon sitokinin atau ZPT atau yang sering kita sebut sebagai zat pengatur tumbuh. Kemudian ada air hingga 1 liter sebagai pelarut bahan. Kemudian ada air sari tomat sebanyak 60 gram yang merupakan mengandung senyawa kompleks yang berfungsi sebagai sumber dari vitamin, ZPT, gula, dan asam amino. Kemudian ada air rebusan kentang sebanyak 200 gram atau 200 ml yang mengandung senyawa kompleks yang berfungsi sebagai sumber gula, vitamin, ZPT, dan asam amino. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan media dalam melembutkan 60 gram buah tomat dan diambil sarinya. Di sini saya melembutkan tomat dengan cara memblender tomat tanpa air. Dengan cara mengiris buah tomat terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran tomat sehingga memudahkan tomat blender. Kemudian memblender tomat. Setelah itu disaring dan diambil sarinya sebanyak 60 gram atau setara dengan 60 ml.
selanjutnya yaitu merebus 200 gram kentang dengan dikupas terlebih dahulu dan mengambil air hasil rebusannya setelah dingin sebanyak 200 ml. Cara kerja pembuatan media yang pertama yaitu memasukkan semua bahan ke dalam wadah yang telah ditandai meliputi 7 gram agar-agar putih, 30 gram gula, 4 bubuk daun ganda silde sebanyak 6 gram, 150 ml air kelapa, 200 ml atau 200 cc air rebusan kentang, kemudian 60 gram air sari tomat, 1 liter sebagai pelarut bahan. Kemudian menghomogenikan dengan cara mengaduk semua bahan dan mengukur pH dengan kertas pH universal dan pH optimal yaitu sekitar 5,6 hingga 5,8. Di sini saya tidak menggunakan kertas pH universal karena adanya keterbatasan bahan. Langkah selanjutnya yaitu mendidihkan semua bahan yang telah homogen di kompor dan selalu mengaduk larutan agar lebih homogen dan tidak menggumpal. Setelah larutan mendidih, maka mematikan kompor, kemudian meniriskan atau mendiamkan larutan sampai tidak terlalu panas. Setelah larutan tidak terlalu panas, maka menuangkan larutan sendok demi sendok ke dalam gelas plastik yang telah ditandai. Kemudian, larutan dalam gelas plastik dituangkan ke dalam gelas plastik yang telah diberi label sebanyak 20 ml. Di sini, saya tidak menggunakan gelas kaca atau botol kaca karena keterbatasan alat. Tetapi dalam pembuatan media kultur disarankan menggunakan botol kaca atau gelas kaca karena botol kaca lebih steril daripada gelas plastik.
gelas plastik dengan plastik dan karet yang sudah disiapkan. Usahakan ketika menutup tidak ada udara yang masuk untuk mencegah masuknya kontaminan, sehingga penutupan gelas plastik ataupun dalam botol kaca harus dilakukan sampai rata. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave out a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Langkah terakhir yaitu sterilisasi dengan autoclave atau sterilisasi basah dengan menggunakan uap selama 20 menit dengan tekanan 1,5 PSI. Autoclave manual dapat digunakan dengan kompor. Tapi untuk langkah terakhir cukup disimpan dalam lemari es atau lemari pendingin untuk mengurangi perkembangan dari spora atau jamur pada media kultur. Sebaiknya dalam pembuatan media menggunakan sarung tangan agar lebih steril. Apabila media sudah mengeras dan tidak ada tanda terjadinya kontaminan, maka media kultur siap untuk digunakan. Pada dasarnya, media kultur adalah media tanam steril secara in vitro yang dibuat dengan penambahan unsur-unsur hara dan bahan organik tertentu. Adapun fungsi dari media kultur yaitu menyediakan air, menyediakan mineral, menyediakan zat PT atau zat pengatur tumbuh, serta menyediakan tempat tumbuh bagi eksplan. Media kultur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan dari eksplan. Media kultur yang tidak steril alias terkontaminasi akan membuat eksplan tidak tumbuh.